Teman-teman, seiring dengan peningkatan prestasi timnas Indonesia, isu naturalisasi pemain timnas menjadi sering diperbincangkan. Lalu sebenarnya, apakah naturalisasi ini baru ada di timnas Indonesia atau sudah lama dilakukan? Nah, sejarah singkatnya adalah ternyata naturalisasi sudah dilakukan sejak tahun 1950-an. Pada saat itu, ada Arnold van der Veen yang merupakan pemain keturunan Belanda yang membela timnas Indonesia di tahun 1952. Saat itu, ia pertama kali membela timnas ketika melawan Nanhua, tim dari Hong Kong. Nah, sejak saat itu, naturalisasi menjadi sering diperbincangkan dan pernah dicanangkan ini di PSSI era Nurdin Halid tahun 2000-an. Namun, banyak pihak yang menentang naturalisasi ini, sehingga isunya sempat meredup cukup lama. Baru di tahun 2010, ketika itu ada Christian Gonzalez, pemain bola di Liga Indonesia yang setelah 7 tahun bermain di Liga Indonesia mendapatkan kewarganegaraan RI di usianya yang ke-34 di tahun 2010. Nah, bisa dikatakan ketika Christian Gonzalez ini mendapatkan kewarganegaraan RI, ini merupakan titik awal di mana banyak sekali akhirnya pemain naturalisasi yang bermain di timnas Indonesia. Oke, jadi gelombang pertama dari naturalisasi pemain timnas Indonesia ini di tahun 2010 hingga 2014, di mana terdapat 12 orang pemain yang dinaturalisasi. Di antaranya ada Christian Gonzalez, Stefano Lillipali, dan Greg Nokolo. Lalu pada tahun 2017 hingga 2018 terdapat pemain yang juga dinaturalisasi. Ada Ezra Walian, Ilyas Pasosevic, dan Beto Gonçalves. Begitu juga di tahun 2020 ada pemain yang dinaturalisasi, yaitu Mark Locke. Di tahun 2023 ada Jordi Amat dan Sandy Walsh. Dan di tahun 2024, ini yang kita bisa lihat saat ini sedang membela timnas. Di antaranya ada Saini Patinama, lalu ada Rafael Struijk, ada Martin Paes, dan lain-lain. Nah, itu dia teman-teman sejarah singkat dari naturalisasi di Indonesia yang ternyata bukan hal baru, karena sudah dilakukan di tahun 1950-an. Kalau menurut kamu gimana teman-teman? Jangan lupa ya, terus dukung timnas kita.